KPSLB, Anda melihat bangunan di belakang saya. Ini adalah sebuah katedral yang bernama Grace Cathedral yang berada di daerah Chinatown di pusat kota San Francisco. Ya, besar gitu ya. Di depannya ada sebuah taman. Saya akan mengutip pernyataan seorang bernama Margaret Cousins. Dia adalah seorang ahli pendidikan, kemudian berbahasa Irlandia gitu ya. Dia mengatakan penghargaan bisa memberikan perbedaan, bahkan mengubah kehidupan. Jadi memang kita perlu memberikan penghargaan, dan penghargaan ini tidak harus berupa uang, tidak harus berupa hadiah, tetapi sebuah pujian, sebuah apresiasi yang diberikan, tepukan di punggung gitu ya, itu bisa memberikan semangat, bisa memberikan perbedaan, bahkan bisa mengubah kehidupan. Dan ini mungkin tampaknya perlu ada yang diubah ya, kayaknya iya gitu ya. Jadi setelah yang satu ini lewat gitu ya, saya akan teruskan apa yang saya maksud dengan hal yang perlu kita ubah tadi. Ada sebuah fenomena yang ditanyakan oleh Korawan-Korawati, saya lupa detailnya. Tapi pertanyaannya itu seputar sebuah fenomena terkait mengapa anak yang pandai itu lebih disukai sekolah. Bukankah seharusnya anak yang kurang pandai itu mendapatkan prioritas sehingga dia bisa mengejar ketertinggalannya, sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia bisa pelajari dengan lebih baik, kira-kira begitu. Dan beberapa juga mungkin berpikir, iya ya, kok pernah begitu gitu ya. Ini sebuah fenomena yang sebenarnya pernah saya bahas, tapi tidak seperti ini gitu ya, mirip seperti itu. Masalah anak yang senang belajar dan anak yang punya ambisi itu apa gitu ya. Sebentar itu. Tapi ada Lian di sini gitu ya. Dan ini menjadi bagian yang menarik karena bagian ini agak berbeda gitu ya. Jadi kenapa anak yang pandai itu lebih disukai sekolah, sedangkan anak yang kurang pandai itu tidak disukai. Padahal seharusnya pendidikan itu membuat semua orang bisa belajar. Bahkan ketika orang yang kurang pandai ini sekolah, seharusnya dia diprioritaskan supaya dia bisa belajar mengejar ketertinggalannya tadi. Secara umum, saya perlu mengakui bahwa memang ini ada lebah ini mengganggu saya ini. Secara umum, energi yang dikeluarkan untuk mengurusi anak yang dianggap pandai ini lebih kecil. Artinya ya sebenarnya dilepas pun tidak ada masalah begitu. Jadi pada waktu anak yang dianggap pandai ini di dalam kelas dia dikasih soal, dia mengerjakan, bisa mengerjakan, tidak perlu dibantu, diarahkan. Jadi energinya gitu ya untuk ngurusi anak yang seperti ini itu tidak terlalu besar. Jadi itu yang membuat kemungkinannya lebih disukai gitu. Padahal ya tadi dikatakan sebenarnya anak yang kurang pandai itu lebih diperhatikan, dan memang kita perlu mengakui anak yang kurang pandai atau kurang cepat menangkap materi yang disampaikan itu guru, pengajar, juga dosen itu mengeluarkan energi yang lebih besar karena harus mengarahkan, harus memikirkan caranya bagaimana ya suatu dijelaskan dia mengerti, atau kalau dia tidak mengerti yang dari sisi ini, apakah dari sisi yang lain dia bisa mengerti. Kalau dia tidak mengerti, kira-kira kenapa tidak mengerti ya, apakah dasar ilmunya kurang. Ada banyak hal yang dipikirkan, dan ini menyita energi, juga menyita waktu. Jadi mungkin gitu ya, ini lebih ke arah prioritas. Artinya ya dengan berbagai macam tugas yang diberikan kepada guru, maka ngurusi anak yang dianggap pandai ini itu lebih enak gitu, lebih tenang, lebih santai,
tidak banyak pikiran gitu ya, dan tidak menguras banyak energi juga. Nah, sebenarnya saya berani mengatakan gitu ya, saya berani mengatakan bahwa sekolah ini sedang memanfaatkan anak yang dianggap pandai tadi. Wih, kok bisa gitu ya? Bukannya anak yang dianggap pandai ini berbondong-bondong gitu ya, rebutan masuk ke sekolah yang dianggap berkualitas, favorit, ternama, terkenal, top dan seterusnya. Tapi kalau kita mau bicara secara vulgar, saya mau katakan bahwa sekolah-sekolah yang dianggap favorit, berkualitas dan sebagainya ini sebenarnya sedang memanfaatkan anak-anak yang dianggap pandai ini. Kok bisa gitu ya? Ini terkait dengan mempertahankan status sebagai sekolah yang favorit, mempertahankan status sebagai sekolah yang berkualitas. Kenapa? Karena status sekolah berkualitas itu berhubungan dengan nilai rata-rata yang tinggi, sering menang lomba, apalagi lulusannya juga diterima di sekolah yang dianggap favorit juga gitu. Dan buat sahabat yang mungkin kelewatan, beberapa bulan yang lalu saya sudah menyampaikan sebuah edisi terkait dengan parameter sekolah yang berkualitas. Jadi kalau diperhatikan ini bulat gitu ya. Sekolah yang berkualitas ini menjadi serbuan siswa-siswa atau anak-anak yang dianggap pandai ini. Mereka bersaing masuk ke situ gitu ya. Setelah masuk gitu ya, maka sekolah ini akan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena nilai rata-ratanya juga pasti akan oke gitu ya. Anak-anaknya siap untuk diikutsertakan lomba, dan dalam tanda kutip siap untuk memenangkan lomba atas nama sekolah gitu ya. Dan ini mempertahankan status atau citra sekolah yang berkualitas tadi. Menurut saya seharusnya sekolah yang bisa memperbaiki atau menolong anak yang kurang pandai ini itu menjadi sekolah yang harusnya dihargai. Tetapi hingga hari ini penghargaan kepada sekolah itu lebih difokuskan pada prestasi belajar anaknya. Prestasi belajar anaknya dalam arti tidak melihat perbedaan yang diraih oleh anaknya. Jadi kalau misalnya waktu masuk anaknya ini kemampuannya 65-70 begitu, setelah dia naik kelas bisa naik 85 misalnya. Lah, tidak seperti itu, tetapi lebih fokus pada berapa sih nilai anaknya gitu. Jadi kalau waktu masuk sudah 90, waktu dia naik kelas 92, ya tetap lebih baik gitu dibandingkan yang tadi. Tetapi selisih peningkatannya itu gitu ya, itu cukup kecil. Dan hingga hari ini gitu ya, di dalam observasi yang saya kerjakan belum ada sekolah yang menjadi sekolah favorit karena mampu menyiapkan atau mampu mengubah anak-anak yang kurang pandai ini untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Ini saya belum pernah mendengar itu. Karena rata-rata urusan sekolah favorit itu berhubungan dengan tadi itu. Nilai rata tinggi, sering menang lomba dan seterusnya. Bukan dilihat dari berapa sih perbedaan yang diraih gitu. Itu belum ada. Nah, kalau ya karena kan terbatas, mata sama telinga saya terbatas gitu ya. Kalau ada sahabat DCP yang mungkin gitu ya tahu ada sekolah yang dikenal sebagai sekolah favorit, sekolah yang berkualitas gara-gara hal itu, gara-gara bisa mengupgrade siswa yang dianggap kurang pandai ini untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Nah, itu semua komentar ya, supaya saya juga bisa mengerti, supaya saya juga tahu. Mungkin saya akan hubungi sekolah yang mau diwawancara. Dalam sebuah video yang saya tayangkan kira-kira 2 tahun yang lalu, saya membahas tentang 4 klasifikasi siswa yang sebenarnya sih mahasiswa gitu ya, tetapi dapat juga dilakukan buat siswa. Yang pertama adalah siswa yang mampu secara akademik dan mau belajar. Yang kedua adalah siswa yang mampu secara akademik tapi tidak mau belajar. Yang ketiga, tidak mampu secara akademik tapi mau belajar. Yang keempat, sudah tidak mampu secara akademik juga tidak mau belajar. Jadi kita punya 4 golongan. Nah, dari semua ini, kalau anak itu
sudah mampu secara akademik dan dia mau belajar, dalam tanda kutip, tinggal aja hidup gitu, nggak akan nggak akan mati, kira-kira demikian. Kalau anaknya itu mampu secara akademik dan tidak mau belajar, paling-paling turun prestasinya gitu, dan buat saya tidak ada masalah. Tapi justru anak yang tidak mampu secara akademik tapi dia mau belajar, seharusnya dia mendapatkan perhatian, mendapatkan fokus, mendapatkan curahan energi lebih banyak, karena ini punya potensi. Apa potensinya? Karena dia mau belajar. Karena dia mau belajar itu, maka dia akan bisa mengejar ketertinggalannya karena diberikan bantuan-bantuan secara khusus. Dan saya mengerti tidak mudah menangani mereka. Saya pernah menangani mahasiswa yang demikian. Nanti saya akan sampaikan kisahnya, gitu ya. Energinya pasti besar, gitu ya. Waktu yang harus diinvestasikan juga cukup besar, dan mesti dibimbing supaya mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri di dalam belajar dan tidak tergantung kepada guru atau dosennya kelak. Jadi saya pernah menangani beberapa mahasiswa yang dianggap lemah secara akademik. Bahkan di antara teman-teman sejawat menyampaikan bahwa ya kalau lulus mata kuliah yang berhubungan dengan matematika fisika, lulus C itu sudah bersyukur, kira-kira begitu. Jadi gambarannya begini, lulus B bahkan A tidak mungkin, kira-kira demikian kira-kira. Tetapi saya mencoba untuk mendekati ini dari kisah yang berbeda begitu, dengan cara berbeda. Saya panggil mereka, kemudian saya ajak bicara, dan cara belajarnya itu saya arahkan, gitu ya. Kami coba mencari tahu di mana akar permasalahannya. Kemudian setelah ketemu, maka saya bimbing dia untuk mengejar ketertinggalannya. Hasilnya luar biasa, gitu ya. Mereka yang bersedia melewati proses ini, berat sih memprosesnya, gitu ya. Mereka lulus dari mata kuliah yang berhubungan dengan hitungan ini, lulus B+ atau A. Di antara mereka bahkan bilang, "Pak, ini sungguhan nilai saya." Saya bilang, "Iya." Mereka tidak percaya gitu. Dan mereka mengatakan bahwa ternyata cara belajar yang saya ajarkan buat mereka, yang saya pakai untuk menolong mereka ini bisa mengerti. Mereka mengatakan kalau dipakai untuk mata kuliah yang lain itu ternyata bisa, Pak, gitu. Saya bersyukur untuk apa yang mereka bisa raih gitu. Dan bahkan ketika bekerja pun mereka masih bisa menggunakan cara belajar ini. Beberapa masih kontak, gitu ya, masih saling berhubungan walaupun tidak intensif lagi. Tetapi saya melihat bahwa memang menangani siswa atau mahasiswa yang kurang pandai tapi mau belajar ini pasti butuh energi yang lebih besar. Kalau kita bicara satu kelas misalnya 40 begitu ya, 40 siswa per kelas, kemudian katakanlah ada berapa, misalnya 5 atau 10 gitu ya, yang harus diperhatikan, perlu energi khusus, perlu waktu khusus, itu pasti akan melelahkan gurunya. Dan ini menjadi bagian yang ya saya menyadari bahwa beban guru itu cukup tinggi. Ada target kurikulum, dan secara sekolah gitu ya, secara nasional ada target kurikulumnya, dari sekolah ada target nilainya gitu ya. Kemudian beban administrasi guru juga cukup tinggi, belum hal-hal lain yang harus diurusi. Kalau nanti misalnya ketemu orang tua, ya kalau misalnya ada yang dimarahi juga gitu. Dan dengan situasi sekolah negeri apalagi, misalnya saya tidak tahu apakah sekarang masih juga berlaku gitu, satu kelas 50. Kalau begitu kayaknya kita perlu tambah guru lagi gitu ya. Artinya kebutuhan guru ini menjadi sesuatu yang cukup mendesak. Kita butuh banyak guru, tetapi tidak banyak orang yang mau terlibat, dengan alasan banyak macam-macam gitu ya. Tetapi ketika orang meremehkan profesi seorang guru, di satu sisi tidak konsisten juga gitu. Kenapa? Karena ya
ada yang juga sebenarnya enggak mengerti dengan baik gitu apa yang terjadi di balik kehidupan para guru ini, kesibukannya, dan pasti lembur gitu ya, enggak ada guru yang enggak lembur gitu karena koreksi pasti lembur, beban kerjaan cukup tinggi. Saya berpikir mungkin gara-gara itu juga gitu, sehingga cukup banyak guru yang sudah merasa lelah dengan banyak yang diurusi, jadi lebih baik ngurusi siswa yang dianggap pandai tadi. Masuk akal kan gitu ya, kalau sekolah itu lebih suka siswa yang pandai, energinya sedikit, bisa menguntungkan sekolah. Jadi kayak bisnis ekonomi juga sekolahnya sekarang gitu. Jadi mengeluarkan energi sekecil-kecilnya mendapat keuntungan sebesar-besarnya, kira-kira begitu. Sedangkan siswa yang kurang pandai dipinggirkan. Ya, kalau misalnya dari keluarga berada gitu ya, bisa ambil les dari luar. Kalau enggak punya duit bagaimana gitu. Ini sebuah kesenjangan sosial yang coba diatasi oleh Mas Menteri Nadiem Makarim beberapa bulan yang lalu dengan beberapa inovasi yang dilakukan. Saya tidak tahu apakah sudah ada hasilnya, tapi juga agak susah mendapatkan hasil dalam waktu yang cukup singkat gitu ya, karena pendidikan itu adalah investasi jangka panjang dan kita tidak bisa mau dievaluasinya program dibuat sekarang 2 tahun dievaluasi, tidak bisa karena ini sangat jangka panjang, sehingga ketika siswa kurang pandai ini dipinggirkan, kemudian tidak punya biaya untuk ikut les di luar, maka ada kesenjangan sosial yang terjadi, dan itu kita perlu minimalkan kalau kita tidak bisa hindari. Salah satu solusi yang saya tawarkan, tapi mungkin ditolak gitu ya, belum ngomong tapi mungkin ditolak duluan gitu. Solusi yang saya tawarkan adalah bagaimana jika gitu ya, kita ini menghapus predikat sekolah favorit, sekolah top, sekolah unggulan dan sebagainya. Ini tidak mudah gitu ya, karena kalau kita hubungkan dengan urusan zonasi gitu ya, sebenarnya jadi sangat cukup menarik gitu, karena pada waktu kita bicara zonasi juga sangat berhubungan dengan sekolah yang dianggap berkualitas tadi. Salah satu yang mungkin paling masuk akal dilakukan adalah pemerataan guru, sehingga guru-guru ini mungkin akan dirotasi atau apa, tapi juga itu hanya bisa dilakukan kalau semua sekolah itu berada di dalam kontrol pemerintah, artinya sekolah negeri gitu ya. Jangan sekolah swasta kan memang punya kemandirian. Jadi hingga hari ini pun saya belum punya solusi yang cukup praktis untuk dilakukan. Hanya saja sebuah alarm buat kita semua bahwa ketika sekolah itu lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan, lebih menyukai siswa yang dianggap pandai tadi gitu ya, maka kita sedang meminggirkan kelompok yang dianggap tidak pandai tadi, dan kelompok yang dipinggirkan ini menjadi kaum marginal, kira-kira begitu, yang kita masih urus harusnya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa membuka wawasan kita semua terkait situasi yang ada di masyarakat, dan jika ada sesuatu yang mungkin Anda sebagai orang tua mengalami hal ini gitu ya, mungkin dapat dibagikan kolom komentar, setidaknya juga menolong kami semua juga bisa mengerti hal apa yang menjadi pergumulan orang tua terkait dengan situasi yang seperti ini. Sampai jumpa.